Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, kemarin kita bahas tentang surat yang kemudian heboh larangan buka puasa. Kemudian saya naikkan itu dan tentu dengan sebuah bacaan yang kita sampaikan kalimat per kalimat, bahkan kata per kata, agar tidak ada yang misinterpretasi. Dan memang betul bahwa itu sebuah larangan, walaupun ada beberapa yang salah kaprah di masyarakat, itu dianggap larangan untuk masyarakat, bukan, memang untuk para pejabat. Tapi arahan dari presiden bahwa para pejabat dilarang buka bersama, itu saya kira arahan yang salah arah. Ya, harusnya kan kita dengar alasannya ya, atau kita coba lihat ya. Di sini masih kebaca nggak ya? Nah, saya bikin thumbnail begini. Kita lihat di sini. Ini alasannya ya. Ini surat yang ditujukan kepada seluruh menteri kabinet, jaksa agung, panglima TNI, Kapolri dan sebagainya ke bawah. Sifatnya rahasia tapi kemudian menjadi bocor. Ini siapa yang bocor ini? Arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Nah, alasannya, kita lihat di sini kan. Penanganan COVID-19 ini dalam transisi pandemi menuju endemi. Jadi masih harus hati-hati. Yang kedua, sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan maka buka bersama ditiadakan. Yang ketiga, Mendagri harus menindaklanjuti alasan ini. Nah, kan ramai kemarin ya di seluruh media menyampaikan, aneh sekali ini. Justru ketika konser musik yang dihadiri oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu, Blackpink, Baladewa, konser Dewa dan seterusnya, bagian buka bersama malah dilarang. Kenapa orang-orang mengarahkan ke situ? Karena alasannya ini masih transisi. Ini masih transisi dari pandemi ke endemi. Itu yang alasan yang ada di surat ini. Nah kemudian kan ramai itu di media. Akhirnya direspon lah oleh para pejabat itu. Responnya ternyata berbeda dengan arahan ini. Responnya lebih kepada bagaimana karena pejabat-pejabat hari ini sedang disorot tajam oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian para pejabat menjadi salah bersikap. Mungkin maksudnya lebih ke gaya hidup mewah itu kali. Kan lucu ya? Lucu sekali ini alasannya. Di sini tidak ada. Di sini alasannya transisi pandemi. Tapi ternyata pas diklarifikasi, nanti kita lihat beritanya, itu lebih kepada apa yang disampaikannya, lebih menyorot masyarakat yang melihat pejabat hari ini sedang dalam posisi yang berbahaya begitu. Justru hari ini harusnya pejabat itu turun ke rakyat, buka bersama dengan rakyat. Ya memang nggak boleh pejabat-pejabat buka puasa bermewah-mewahan di restoran mahal yang dibayar oleh APBN. Itu memang yang nggak boleh. Tapi kalau pejabat nggak boleh buka bersama, saya kira itu yang salah. Pejabat harus buka bersama. Dengan siapa? Dengan rakyat. Turun ke rakyat. Pulihkan rasa sakit hati rakyat kepada penguasa hari ini. Mulai dari presiden, menteri, para kepala pemerintahan yang lainnya. Ini bakal menjadi keren ini. Oke, kita langsung simak beritanya ya. Pertama mulai dari ini dulu deh. Pramono Anung yang belepotan akhirnya harus memberikan penjelasan. Istana tegaskan larangan bukber tak berlaku untuk masyarakat umum. Istana memberikan penjelasan terkait arahan Jokowi yang melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengadakan buka puasa bersama. Istana menyampaikan larangan itu hanya ditujukan kepada para menteri hingga kepala lembaga. Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, buka puasa itu atau arahan presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, Kepala Pemerintahan, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kemudian, larangan ini juga tidak berlaku untuk masyarakat, karena itu masyarakat tetap diberi keleluasaan untuk melakukan buka puasa bersama. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Sebelumnya, arahan pagar para pejabat meniadakan buka bersama itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor sekian perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken oleh Pramono Anung pada 21 Maret. Nah, kita lihat 3 poin dari arahan itu.
Yang tadi sudah kita bacakan juga, yang tadi sudah kita menjadi thumbnail dalam video ini sekaligus ya. Transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Kalau betul alasannya itu, kenapa hanya pejabat saja? Kan yang berhati-hati bukan hanya pejabat dong. Kan yang harus berhati-hati itu adalah masyarakat secara keseluruhan dong. Jadi ini bohong, ini alasan yang ngaco. Iya kan? Kita lihat di sini. Kalau masyarakat, ini tidak berlaku bagi masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Tapi kalau alasannya kita harus berhati-hati karena ini eranya pandemi, transisi dari pandemi ke endemi, ya harusnya semua dong, bukan masyarakat. Ya memang yang lebih tepat alasan, ini yang disampaikan juga oleh Menteri Pan RB, bukan hanya Pramono Anung nih yang belepotan, tapi Pan RB juga nih. Menteri Pan RB ini langsung websitenya resmi dari website Kementerian Pan RB. Pejabat dan ASN wajib patuhi peniadaan buka bersama. Ini bahkan termasuk ASN loh, bukan hanya pejabat ya, karena pejabat dan ASN. Nah, dia menyatakan, Azwar Anas, arahan Presiden Joko Widodo agar para pejabat dan ASN meniadakan buka bersama harus menjadi perhatian serta dipatuhi. Bukan hanya pejabat loh, ASN ya, guru-guru ASN semua ya, yang pegawai-pegawai kecil asal ASN. Ini beda sekali dengan yang disampaikan Pramono Anung. Kelihatan sekali nggak kompaknya ini. Arahan Presiden tersebut demi kebaikan bersama dan sebenarnya ini juga telah dilakukan pada Ramadan lalu. Tapi kan Ramadan lalu dengan sekarang kondisinya kan berbeda. Sekarang sudah semakin baik kan. Intinya kita harus tetap berhati-hati karena transisi pandemi. Oke. Ia menjelaskan bahwa arahan tersebut diperuntukkan di lingkungan pemerintah. Jadi para menteri, kepala lembaga, badan hingga pemerintah daerah harus mematuhi. Tetapi untuk masyarakat umum tidak ada larangan terbuka buka bersama dan diatur sebaik-baiknya. Saat ini kita harus hati-hati. Seperti diketahui, arahan Presiden tertuang dalam surat. Itu kita sudah bahas tadi ya. Ini ditujukan untuk para menteri, kepala lembaga dan sebagainya. Anas menambahkan, PNS berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai PP nomor 94 nomor 2001 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tentu, bila ada PNS yang buka bersama di lingkungan pemerintahan, nanti bisa kita lihat sejauh mana pelanggarannya. Sudah diatur, apakah masuk kategori ringan, sedang, atau berat. Dan jenis hukumannya juga sudah ada, mulai lisan, tertulis, dan sebagainya. Tentu nanti inspektorat di masing-masing instansi yang akan mengkaji, ujar Anas. Anas pun mengatakan buka bersama selama ini memang bisa memperkuat silaturahmi, tapi memperkuat silaturahmi di lingkungan kantor pemerintahan tidak harus lewat buka bersama. Ada banyak cara lain seperti saling komunikasi di grup WA, bahkan koordinasi pekerjaan antar kementerian, lembaga, Pemda juga bagian dari upaya untuk memperkuat silaturahmi. Maka yang saya tekankan dari awal tadi, Anda memang nggak perlu berbuka puasa dengan sesama pegawai. Yang harus Anda lakukan para pejabat itu, Anda berbuka puasa bersama rakyat. Tumbuhkan kepercayaan rakyat kepada penguasa-penguasa hari ini dengan Anda turun ke bawah, Anda buka bersama rakyat. Bagi peran lah. Saya kira kalau video ini didengarkan masih ada waktu ya untuk berkumpul kemudian mensiasati bagaimana caranya agar para pejabat berbuka puasa bersama rakyat. Nah, dia menambahkan pada bulan Ramadan semua ASN tetap fokus berkinerja melayani publik. Jangan sampai ada kesan di publik ada ASN yang sibuk jadi panitia buka bersama. Ya sepakatlah itu ya. Anas pun menyarankan bila ada dana gotong royong yang digalang ASN untuk buka bersama di lingkungan instansi pemerintah bisa disalurkan ke panti asuhan dengan perwakilan ASN yang datang. Saya kira itu juga bagus untuk memupuk kebersamaan sekaligus solidaritas sosial. Ya, saya kira ini alasan yang tidak masuk akal. Ya. Kalau disebut sebagai arahan, maka ini arahan yang salah arah karena justru menjauhkan pejabat dengan rakyatnya. Ini juga sudah beda. Nah, tadi dibilang oleh siapa? Pramono Anung, bahwa ini hanya untuk pejabat. Ternyata menurut Pan RB tidak. Ini untuk semua PNS. Itu saja sudah berbeda. Kemudian alasannya alasan transisi pandemi sehingga dibutuhkan kehati-hatian. Kalau betul itu harusnya memang seluruh masyarakat. Jangan cuma pejabat, jangan cuma PNS. Iya kan? Nanti ada ketidaksinkronan ya. Alasan-alasan yang diberikan oleh mereka
Sehingga wajar ketika rakyat hari ini rasanya sih tidak percaya dengan alasan-alasan yang disampaikan. Ini pasti ada sesuatu. Kan begitu ya. Ini pasti ada udang di balik batu. Apakah juga ini bentuk ketakutan rezim karena melihat Anies Baswedan hari ini semakin menggelora, semakin dieluk-elukan rakyat? Apakah khawatir juga sehingga kemudian para ASN ada yang terlibat dalam menjadi relawan Anies misalkan? Bukan tidak mungkin itu terjadi. Artinya, alasan-alasan yang diberikan haruslah alasan-alasan yang logis, yang masuk akal, bukan yang dipaksakan seperti ini. Jadi klarifikasi yang disampaikan oleh Pramono Anung dan Menpan RB ini saya kira gagal. Kita tunggu klarifikasi berikutnya dari pejabat yang lain. Yuk kita siap-siap salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Rakyat jelata, gaungkan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian para penguasa adil ciptakan sejahtera. Bekerjalah dengan hati pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai